Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Kapolaga, jumpa lagi bersama saya Endang Sanjaya yang selalu mengupas tentang budidaya kapolaga ya. Dan kali ini saya akan membuat tutorial cara penanaman kapolaga yang baik dan benar. Sengaja konten ini saya buat terutama untuk para pemula agar menjadi wawasan dan menjadi pemacu semangat untuk berbudidaya kapolaga. Mari kita ikuti. Baik, untuk menanam kapolaga tentunya ada beberapa alat yang kita butuhkan ya. Yang pertama adalah bibit kapolaga ya. Terkait bibit kapolaga, biasanya ada dua versi. Satu adalah bibit yang dewasa yang seperti ini. Tanda-tandanya adalah pohonnya tinggi atau panjang kurang lebih antara 150 sampai 250 cm. Dan tanda-tanda lainnya adalah sudah mengeluarkan tunas seperti ini. Ya, ini tandanya bibit yang sudah dewasa. Sudah mengeluarkan tunas seperti ini, kemudian berbatang panjang. Ada juga yang seperti ini ya. Nah, ini sudah mengeluarkan bakal tunas. Dan di samping mengeluarkan batang tunas, untuk bibit yang sudah dewasa itu mengeluarkan juga bakal bunga ya. Jadi kelebihan mengambil bibit yang sudah dewasa itu nanti akan mendapatkan bonus bakal bunga, sehingga dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan maka insya Allah akan keluar bunga ya. Tuh. Kemudian yang versi kedua adalah bibit muda. Bibit muda itu seperti ini, tinggi kurang lebih antara 50 sampai 100 cm dan biasanya bakal tunasnya masih baru berbentuk benjolan di dalam. Dan ini tentunya tidak ada yang namanya bakal bunga ya, sehingga ini kalau kita tanam akan lebih lama dibanding dengan bibit yang sudah dewasa tadi ya. Namun untuk mensiasati ongkos kirim untuk mereka nan jauh di sana seperti di luar provinsi atau di luar kota, biasanya untuk mengefisiensi di ongkos kirim lebih baik rekomendasi untuk ngambil bibit yang muda ya, walaupun memang selisihnya agak lama dengan bibit yang dewasa tadi. Tapi untuk sahabat tani yang dekat-dekat, jadi lebih baik mengambil bibit yang dewasa seperti ini. Seperti saya sendiri kalau menanam kapolaga itu saya biasa mengambil dari bibit yang sudah dewasa, sehingga dalam jangka 3 atau 4 bulan kita sudah mendapatkan bunga ya dari tanaman kita. Nah, kemudian alat yang kedua adalah tentunya adalah penopang atau tajar. Ini bisa dari ranting pohon atau juga bisa dibuat dari bambu ya. Kemudian yang ketiga adalah tali rapia untuk mengikat ya. Kemudian pisau dapur untuk memotong tali rapia atau cutter juga bisa ya. Dan yang selanjutnya adalah pupuk dasar ya. Ini bisa dari kohe kambing yang sudah difermentasi, kita bikin kompos ya, atau dari pupuk sintetis. Dan tentunya untuk yang alat berikutnya adalah cangkul ya. Langkah pertama kita buat media tanam atau lubang tanam yang kira-kira kurang lebih sekitar berdiameter 80 cm ya. Kita gemburkan tanahnya seperti ini ya. Nah, dengan kedalaman kurang lebih sekitar 20 cm atau 25 cm. Jadi tidak perlu dalam-dalam karena kapolaga itu sifatnya itu merambat ya, akarnya itu merambat ya. Nah seperti ini kita gemburkan. Kemudian setelah tanahnya kita gemburkan,
baru kita pasang tajar ya. Kita pasang tajar. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukin pupuk dasar ya. Ini dasarnya. Ini pakai kambing yang sudah difermentasi atau sudah menjadi kompos, jadi dingin. Namun apabila pakai kambingnya belum difermentasi, bisa saja, hanya kita jangan langsung dimasukin bibit, tetapi didiamkan dulu selama, diaduk dengan tanah, kemudian kita diamkan selama 2 minggu sampai 1 bulan agar terjadi fermentasi. Karena kalau langsung kita tanam, nanti efeknya ke bibit kita akan menjadi layu dan mati. Nah, setelah kohe kambingnya atau komposnya kita campurkan ke sini, kita aduk dengan tanah di sini ya. Nah, kemudian kita ratakan ya, dan kita masukkan bibit seperti ini ya. Kemudian kita ikat. Ini minimal kalau menanam kapulaga itu agar rumpunnya cepat besar rumpunnya, minimal 4 bibit, 3 bibit atau 4 bibit, jangan 1 bibit. Karena kalau kita tanam 1 bibit, nanti akan lama perkembangannya. Karena kapulaga itu yang dibutuhkan adalah rumpun yang sudah besar sehingga produksinya banyak gitu. Sedangkan kalau kita tanam 1 lubang itu hanya 1 bibit, maka nanti untuk pembesaran rumpunnya akan lambat dan produksinya agak lambat. Nah, ini saya kalau tanam 4 itu kurang lebih seperti ini. Cukup dengan 1 tajar ya. Nah, cukup dengan 1 tajar saja. Jadi yang 2 bibit di sebelah sini, 1 bibit di tengah, dan 1 bibit di depan seperti ini. Lalu setelah kita ikat, kita tutupi, kita timbun dengan tanah ya. Apabila sahabat tani menanam kapulaganya di musim hujan, maka kita timbun tidak usah dalam-dalam, asal tertutupi bakal tunasnya saja. Namun apabila sahabat tani menanam di musim kemarau atau curah hujannya yang sangat jarang, jadi sahabat tani harus menutupnya dengan dalam ya. Nah, tutupi dengan yang dalam supaya tidak kekeringan dan proses pertumbuhan akar terus berjalan. Demikian sahabat tani, tutorial cara penanaman kapulaga yang baik dan benar. Insya Allah seperti ini ya, dan semoga bermanfaat terutama untuk para pemula ya. Kemudian agar channel saya ini terus berkembang, maka jangan lupa subscribe ya, kemudian like and share ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.